Salam kebangkitan, salam penuaian. Ya. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Luar biasa senang sekali. Hari ini hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mengasihi dan diberkati Tuhan ya. Baik yang ada di ruangan Zoom maupun yang ada di YouTube channel dari Gereja BMC New York. Bapak Ibu sekalian, kemarin hari Kamis luar biasa, Bapak Pendeta Sukirno Tarjadi menyampaikan bagaimana menghadapi duri dalam daging ya. Beberapa orang langsung praktek ya kan. Ada yang uring-uringan, ada yang marah karena ada duri dalam dagingnya ya. Dia pikir suaminya itu adalah duri dalam daging. Kemudian ada lagi yang lainnya ya. Dia mencak-mencak Bapak Ibu sekalian dan sama-sama kirim WhatsApp kepada saya melaporkan duri dalam daging. Ada yang bilang gini, duri dalam daging paling enak di presto katanya ya. Emangnya bandeng ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka ayat emas kita untuk bulan Oktober ini dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 10 ayat 12, kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, perhatikan kata hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, saya beri judul renungan pada hari ini yaitu menjaga langkah di tahun penuaian. Ya, bersama saya ucapkan menjaga langkah di tahun penuaian. 2, 3, menjaga langkah di tahun penuaian. Ya, judul menjaga langkah di tahun penuaian ini mengandung arti Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam periode tahun 2024 tahun penuaian ini kita diingatkan untuk senantiasa tetap berhati-hati dan waspada di dalam setiap tingkah laku, tindakan, perbuatan, dan langkah-langkah kita. Ya, tahun penuaian ini melambangkan waktu di mana kita pasti akan menuai hasil dari doa kita, dari keintiman kita dengan Tuhan, dari taburan, dari kerja keras kita, baik dalam kehidupan rohani maupun secara berkat-berkat di dalam jasmani, ya, dan materi. Maka itu Bapak Ibu sekalian seperti yang sering saya katakan karena saya orang Surabaya, orang Jawa Timur, amit-amit jangan sampai ada di antara kita atau diri kita yang sampai terjatuh ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika berkat dan keberhasilan itu datang, kita tahu ada resiko bahwa kemudian kita bisa menjadi lengah atau tergoda oleh hal-hal yang akan menjauhkan kita dari Tuhan, ya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, menjaga langkah berarti kita harus tetap berhati-hati dan berfokus kepada Tuhan. Agar kenapa? Agar kita tidak tergelincir, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa tergelincir karena godaan, kita bisa tergelincir karena kita tidak hati-hati. Nah, dengan menjaga langkah kita, maka kita akan dapat menikmati berkat-berkat Tuhan secara utuh tanpa tersandung atau tanpa kita merusak kemudian hubungan-hubungan kita dengan Tuhan ya. Ini saya tampilkan gambar seorang yang bernama Nick Walenda ya. Nick Walenda itu adalah seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan dan tinggal di daerah Florida. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana waktu itu Nick Walenda berusia 34 tahun berjalan di atas tali ya yang
melintas di mana ya, di Grand Canyon, Bapak Ibu sekalian ya. Itu dilakukan pada tanggal 23 Juni tahun 2013 ya. Dia nggak bawa tongkat, kemudian juga nggak ada rantai pengamannya, juga di bawahnya nggak ada jaring-jaring pengamannya ya. Nah, menurut data yang saya baca bahwa talinya itu punya diameter sekitar 5 sentimeter, dan waktu Nick melakukan jalan di atas tali ini itu angin sedang kencang-kencangnya ya, yaitu 30 mile per hour-nya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa panjang yang dia harus lintasi dari satu ujung ke ujung yang lainnya itu adalah 426 meter. Ya, 426 panjangnya ya. Dan kemudian ketinggian dari atas kabel itu ke bawah itu 457 meter. Itu kalau sampai Nick jatuh, Bapak Ibu sekalian, ya mungkin sudah tamat riwayatnya ya. Tapi puji Tuhan, Nick berhasil untuk menyeberangi tali itu dalam waktu 22 menit 54 detik ya. Dan acara ini disiarkan langsung di Discovery Channel pada waktu itu dan ditonton secara langsung oleh 13 juta orang di seluruh dunia ya. Nah, yang menarik kesaksiannya begini Bapak Ibu sekalian, karena dia seorang anak Tuhan, dia cinta akan Tuhan, maka dia selalu menyebutkan kata-kata dalam perjalanan itu, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Allah yang baik, Tuhan Engkau yang memegang tanganku, ya. Dan ketika dia sampai di ujung seberangnya, di situ sudah ada istri, anak-anak, dan keluarga besarnya, dan kemudian sama-sama bersujud, mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga, menyertai, dan melindungi Nick ini ya. Nah, ada pelajaran yang kita dapati dari apa yang dilakukan oleh Nick ini, yaitu bahwa di dalam menempuh perjalanan yang 22 menit ini, yang pertama, Nick melakukan dengan sangat berhati-hati ya. Sebab kalau nggak berhati-hati, dia bisa jatuh. Kemudian ada godaan-godaan, yaitu godaan untuk tidak melakukan perjalanan itu karena angin sedang kencang-kencangnya ya. Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam posisi Nick ya, Nick juga berkata bahwa dia cukup depresi untuk melakukan itu karena ada godaan untuk menyerah ya. Nah, tadi lupa saya sebutkan tingginya itu kan 400 sekian meter ya dari tanah. Itu lebih tinggi sedikit dari gedung Empire State Building yang ada di New York ini ya. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Nick ini persis sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus supaya hati-hati jangan sampai jatuh. Nah, hari ini menjaga langkah di tahun penuaian, yang pertama yaitu kita harus mewaspadai godaan yang mengintai. Bersama saya ucapkan, waspadai godaan yang mengintai ya. Mari kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya ya. Mungkin ayat ini bisa ditahan dulu di layar ya. Lihat Bapak Ibu sekalian ya, kita harus sadar sesadar-sadarnya. Kalau kita sadar, maka kita pasti berjaga-jaga ya. Kenapa orang tidak berjaga-jaga? Karena dia nggak sadar ya.
Kalau orang itu sadar, dia pasti berjaga-jaga. Sadar akan apa? Di sini dikatakan lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis kita sudah tahu dia datang ke dunia ini untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis datang ke dunia ini untuk menarik kita ke bawah, ya. Maka itu saya pernah sampaikan seperti main anak ular tangga, Bapak Ibu sekalian. Kalau sampai kena kepada kepalanya ular, kita akan melorot, ya, turun ke bawah, ya. Karena itu memang kehendak daripada iblis. Nah, Tuhan mau untuk mengangkat hidup kita. Maka itu seperti yang sering Ibu Yongki sampaikan, keadaan kita hari ini itu harus lebih baik daripada hari kemarin, dan keadaan kita di hari-hari yang akan datang itu harus lebih baik daripada hari ini, ya. Tuhan mau mengangkat kita sementara iblis itu mau menurunkan kita, bahkan menghancurkan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, kepada jemaat di Korintus, ya, Rasul Paulus berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, sebab Allah itu setia dan karena itu Ia, yaitu Tuhan Allah, tidak akan membiarkan kamu. Perhatikan ini luar biasa. Sebab Allah itu setia. Karena itu Tuhan Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, tolong ditahan di layar, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini mau berbicara kepada kita itu begini, bahwa godaan itu menimpa semua orang. Bersama saya ucapkan godaan itu menimpa semua orang. Dua, tiga, godaan itu menimpa semua orang. Jadi jangan pernah kita berasumsi bahwa hanya kita sendiri yang mengalami godaan. Sekali lagi, godaan itu menimpa semua orang. Pencobaan itu menimpa semua orang. Jadi jangan ada seorang pun di antara kita yang berasumsi bahwa hanya kita sendiri yang mengalami godaan dan pencobaan. Ya, setiap orang mengalami dan godaan serta cobaannya berbeda-beda, ya. Nah, yang kedua yang kita perlu pahami bahwa ternyata terhadap cobaan atau godaan itu ada orang-orang yang mengalami kemenangan, ada orang-orang yang mengalami kekalahan. Dalam hal ini, saya mau berbicara kepada Bapak Ibu sekalian, tirulah orang-orang yang berkemenangan, tirulah yang baik, jangan tiru orang-orang yang kalah, jangan tiru orang-orang yang salah, jangan tiru orang-orang yang jahat. Hidup ini adalah pilihan. Kita harus pandai memilih dan memilah mana yang baik yang memuliakan Tuhan, mana yang tidak baik dan tidak memuliakan Tuhan. Sekali lagi, saya minta Bapak Ibu sekalian tirulah yang baik, tirulah yang berkemenangan, tirulah yang memuliakan nama Tuhan, ya. Dari ayat ini kita juga belajar bahwa setiap godaan dapat dikalahkan. Bersama saya ucapkan setiap godaan dapat dikalahkan. Dua, tiga. Setiap godaan dapat dikalahkan. Mengapa? Lihat ayat ini. Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ya, Tuhan berjanji dia akan memberikan jalan keluar. Yang kedua, kita tahu bahwa Roh Kudus itu, Parakletos itu, Dunamos itu, dialah yang menyertai kita, dialah yang menolong kita. Untuk apa? Untuk
kita mengalami kemenangan di dalam setiap godaan atau cobaan, ya. Pencobaan di dalam bahasa Yunaninya ditulis sebagai peirasmos. Bersama saya ucapkan peirasmos. Dua, tiga, peirasmos. Artinya adalah godaan atau ujian untuk pembuktian. Ya, dalam bahasa sehari-hari digunakan begini. Digoda untuk membuktikan titik, titik, titik. Atau diuji untuk membuktikan titik-titik, ya. Titik-titik itu bisa diganti dengan kata iman. Digoda untuk membuktikan imannya sampai di mana, digoda untuk membuktikan karakternya, digoda atau diuji untuk membuktikan kesetiaannya, kesabarannya, kasihnya kepada Tuhan, kasihnya kepada sesama, digoda atau diuji untuk membuktikan apakah orang itu taat atau tidak, berintegritas atau tidak, ya. Nah, godaan seringkali Bapak Ibu sekalian datang tanpa diduga dan tanpa diundang, ya. Musuh itu selalu mencari celah untuk menjatuhkan kita, Bapak Ibu sekalian. Maka itu di tahun penuaian ini, tahun 2024, saya percaya kita sedang dan kita pasti akan menerima banyak tuaian dan banyak berkat. Tetapi kita harus ingat di balik semua itu juga ada godaan yang akan menghalangi kita ini supaya kita tidak mengalami tuaian, supaya kita tidak mengalami berkat-berkat itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus waspada. Alkitab dengan jelas berkata kita harus waspada, harus berjaga-jaga agar supaya kita ini tidak tergelincir. Di tahun penuaian ini kita perlu ekstra waspada terhadap godaan-godaan yang mengintai. Iblis, kata 1 Petrus tadi, seperti singa yang mengaum-ngaum, selalu mencari peluang untuk menjatuhkan kita. Nah, ada beberapa godaan yang sering datang. Yang pertama, yaitu godaan kenikmatan dunia. Bersama saya ucapkan godaan kenikmatan dunia. Dua, tiga, godaan kenikmatan dunia. Mari kita baca dari Filipi pasal 3, ayat 18 sampai dengan ayat 19 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau terjemahan sederhana Indonesia. Ayat 18, 23, saya sudah seringkali memberitahukan kepadamu, kata Rasul Paulus nih ya, kepada jemaat di Filipi, dan sekarang saya mengulanginya lagi dengan menangis, bahwa ada banyak orang yang mengakui diri mereka sebagai pengikut Kristus, tetapi hidup mereka bertolak belakang dengan apa yang Kristus perbuat. Ayat 19. Orang-orang seperti itu akan berakhir dengan kehancuran. Ya, sampai di sini dulu ditahan. Orang-orang seperti itu akan berakhir dengan kehancuran. Inilah yang menyebabkan Rasul Paulus mengulanginya dengan menangis. Sebab apa? Dia bisa melihat orang-orang yang hidupnya tidak senada dengan sorga. Orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu pasti hancur, Bapak Ibu sekalian. Jadi pasti hancur. Jadi Rasul Paulus sudah melihat seperti itu, maka itu dia menangis. Di dalam Alkitab terjemahan baru, kehancuran disebut juga sebagai kebinasaan. Artinya apa? Hidupnya hancur di muka bumi ini, juga nanti juga akan ngalami yang namanya kebinasaan. Maka itu Bapak Ibu sekalian kita harus waspada
terhadap godaan kenikmatan dunia. Mari kita lanjutkan ayat 19 ini. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Wow. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Sebab ilah mereka adalah keinginan tubuh mereka sendiri. Hal-hal yang memalukan justru itulah yang mereka banggakan. Sebab mereka memikirkan hanya hal-hal yang berkenaan dengan dunia ini saja. Bapak Ibu sekalian, iblis itu menggunakan kenikmatan dunia ya untuk menggoda kita agar supaya apa? Agar supaya fokus kita itu beralih dari Tuhan kepada hal-hal yang sementara, yaitu kenikmatan dunia. Godaan ini yaitu agar supaya apa? Supaya kita itu bisa melupakan nilai-nilai kerohanian yang akan akhirnya menjauhkan kita dari kedekatan atau intimasi dengan Tuhan. Ya, kita tahu Tuhan itu adalah Bapa kita yang ada di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kepingin intim dengan anak-anaknya. Kita sebagai orang tua yang normal, Bapak Ibu sekalian, tentu kita sangat senang kalau kita bisa intim dengan anak-anak kita. Benar atau benar? Coba yang benar boleh angkat jempolnya ke depan, ya kan? Kita akan senang kalau melihat anak-anak kita mau intim dengan kita sebagai orang tuanya. Kita lihat bagaimana Raja Salomo. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari dari satu Raja-Raja pasal 11 tentang Raja Salomo. Salomo itu punya hikmat yang luar biasa. Alkitab bilang nggak ada lagi orang yang punya hikmat sehebat yang Tuhan karuniakan kepada Salomo. Salomo diberkati luar biasa. Kekayaannya ajubila Bapak Ibu sekalian ya. Luar biasa. Tapi Salomo, maaf, dia tidak hati-hati menjaga langkah-langkah hidupnya. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Dia tergoda dengan kenikmatan duniawi, ya. Berbagai macam dosa kesalahan dia buat, dia memperistri banyak wanita asing, kemudian juga punya gundik-gundik yang begitu banyak, yang akhirnya para wanita ini membawa Raja Salomo untuk menyembah yang namanya berhala. Dan gara-gara apa yang dikerjakan oleh Raja Salomo itu, maka kemudian itu kerajaan Israel terpecah, ya, jadi Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, godaan kenikmatan dunia itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan hari ini, yaitu bisa berupa mengkonsumsi hiburan digital secara berlebihan. Itu termasuk dengan sosial media, ya. Kalau Bapak Ibu melihat perkembangan dunia ya sekarang ini kan ada pakai istilah me time, waktu secara pribadi ya. Kita harus mengentertain diri kita, kita harus mengapresiasi diri kita. Sehingga dengan ajaran-ajaran seperti ini ada orang-orang yang sudah bekerja keras kemudian berhasil, diberkati, dia bilang ini saatnya aku punya me time, mengentertain diri sendiri. Nggak salah Bapak Ibu sekalian, ya. Itu sama sekali nggak salah. Tapi sementara kita punya me time, kita tidak boleh untuk kecanduan dengan misalnya hiburan digital dan juga dengan sosial media. Apalagi kalau kita sedang depresi, kita sedang stres ya,
kemudian kita habiskan waktu untuk nonton film seri, ya, itu sampai berjam-jam bahkan sampai berhari-hari. Bapak Ibu sekalian, lama-kelamaan kalau kita tidak disiplin dengan waktu, ya akhirnya apa? Itu akan membawa kita menghabiskan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting. Sekali lagi, hal-hal yang tidak penting dan tidak berguna. Sehingga apa, Bapak Ibu sekalian, itu akan membuat kita jauh dari Tuhan, kita nggak suka berdoa, nggak suka melayani, nggak suka baca Alkitab. Kalau kemudian harus berdoa, harus baca Alkitab, harus melayani, itu pun dilakukan dengan terpaksa. Ya, godaan kenikmatan dunia apalagi, yaitu pergaulan yang tidak sehat. Ya, pergaulan yang tidak sehat. Rasul Paulus berkata, jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur, apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Rasul Paulus juga berkata begini, bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik itu menjadi buruk. Bapak Ibu sekalian, saya ketemu dengan beberapa orang yang karena judek, karena stres dan capek jiwanya, kemudian mereka datang ke tempat-tempat atau ke pesta-pesta yang tidak sehat, di mana di dalamnya diwarnai dengan pornografi, percabulan, alkohol, narkoba, dan perkara-perkara negatif yang lainnya. Ya, hal ini selain mempengaruhi berisiko kepada kesehatan, itu juga akan membuat iman kita menjadi lemah dan kemudian kita eh, kompromi dengan yang namanya dosa. Dan ini kemudian akan berakibat kepada kita, yaitu kemudian kita tidak bisa taat lagi kepada Tuhan, ya. Dan dampaknya dalam jangka panjang ketika kita menikmati godaan daripada kenikmatan dunia ini, Bapak Ibu sekalian, itu benar-benar danger, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu akan merusak hubungan kita dengan Tuhan, ya. Nah, yang kedua, godaan itu yaitu untuk berkompromi dalam hal-hal yang kecil. Lukas 16 ayat 10 berkata begini, Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar, ya. Ini muncul Bapak Ibu sekalian saat kita menghadapi keputusan sehari-hari yang nampaknya sepele. Keinginan untuk berkompromi dengan standar kerohanian itu bisa terjadi ketika kita kurang punya motivasi. Nah, iblis tahu bahwa dari hal-hal kecil yang nampak tidak berarti kita bisa jatuh. Sekali lagi, iblis tahu bahwa dari hal-hal kecil yang nampak tidak berarti kita bisa jatuh di dalam dosa yang besar. Maka itu dilarang keras kita toleransi terhadap dosa-dosa yang kecil, kesalahan-kesalahan yang kecil yang menjadi pintu masuk bagi dosa-dosa dan kesalahan yang lebih besar. Yang pertama, misalnya, ya, godaan untuk berkompromi dalam hal-hal kecil, yaitu kompromi dalam kejujuran, ya. Saya pernah melayani pasangan suami istri di mana suaminya ini suka memberi uang kepada orang tuanya dan saudara-saudaranya tanpa sepengetahuan istrinya. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, orang sudah menikah, mereka bukan lagi dua, tapi menjadi satu, blend together, ya. Dan suaminya
itu kan mulai berbohong ya, bohong-bohong kecil. Memang tidak dipakai untuk dosa, tapi dipakai untuk memberikan kepada orang tua dan saudara-saudaranya. Tapi karena tidak jujur, Bapak Ibu sekalian, maka membuat istrinya menjadi marah. Dan lama-kelamaan, karena sudah biasa berbohong, maka suami ini kemudian melakukan kebohongan-kebohongan yang besar. Dimulai apa? Dimulai dari kebohongan-kebohongan yang kecil. Ada orang naik satu mobil pergi ke sekolah, ya, dan mereka terlambat tiba di sekolah. Mereka janjian ya. Nanti kalau ditanya sama guru, bilang ban mobilnya bocor ya. Padahal mereka terlambat datang ke sekolah karena waktu berangkat ke sekolah mereka sempat mampir ke satu tempat sehingga mereka lupa waktu ya. Dan gurunya pinter, Bapak Ibu sekalian, dipanggillah satu persatu. Anak yang pertama ditanya, kenapa kamu terlambat? Ya, Pak Guru, ban mobilnya tadi bocor. Oh, yang bocor sebelah mana? Depan sebelah kiri, Pak Guru. Murid yang lain dipanggil lagi, ya kan? Kok terlambat? Iya, Pak Guru, mobilnya bannya bocor. Bocornya di mana? Bocor depan sebelah kanan, ya. Yang lainnya juga dipanggil dan jawabannya nggak ada yang sama. Bapak Ibu sekalian, ketidakjujuran itu tidak ada yang sempurna. Istilah dunia begini, tidak ada kejahatan yang sempurna. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo dari di antara kita jangan ada kita yang kompromi dalam hal kejujuran. Kemudian ada lagi kompromi, yaitu kompromi dalam etika kerja. Seorang karyawan dia menganggap wajar untuk menggunakan waktu kerja untuk keperluan pribadi. Misalnya apa? Belanja online, nonton video, nonton sepak bola, atau nonton drama seri, ya. Dengan alasan apa? Hanya sebentar, ya. Itu namanya kompromi dalam etika kerja, ya. Lama-lama, ya, dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Sehingga apa? Dalam pekerjaan dia tidak bisa maksimal. Kemudian juga di dalam hubungan Bapak Ibu sekalian, ya, dalam hubungan suami istri maupun di dalam hubungan pertemanan Bapak Ibu sekalian, ada berapa banyak orang yang mengalami rusak dalam hubungan. Kenapa? Karena ada alasan-alasan kecil, kompromi-kompromi dalam hal-hal yang kecil ini Bapak Ibu sekalian, yang menyebabkan rusaknya hubungan. Misalnya bohong-bohong kecil, ya. Yang satu dibohongi, yang lainnya dibohongi, dan kemudian lama-lama terjadilah kerusakan sehingga hubungan itu tidak bisa diperbaiki, ya. Ada lagi kompromi-kompromi dalam hal kecil, yaitu dalam hal moralitas. Apa itu moralitas? Ya, itu Bapak Ibu sekalian, saya punya teman itu teleponnya paling sering hang, Bapak Ibu sekalian. Paling gampang hang, kemudian paling gampang rusak, paling gampang dibajak, ya. Saya ini di New York sudah 16 tahun, Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, maaf Bapak Ibu sekalian, telepon saya nggak pernah hang, telepon saya nggak pernah dibaca, akun-akun saya nggak pernah dibaca. Mengapa? Karena saya mempergunakan dengan penuh integritas untuk hal-hal yang baik. Ya, kemudian punya selidik kenapa teman saya ya sering gonta-ganti telepon, kemudian teleponnya sering dihack, dibaca. Ternyata dia adalah penggemar pornografi, ya, penggemar pornografi, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita harus waspada, ya, harus waspada, Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin cuman iseng, kita pikir ya nonton satu kali aja, ya, yang nggak benar ini, Bapak Ibu sekalian, itu akan menyebabkan kita kecanduan, kita terbiasa
akan konten-konten hal yang seperti itu dan membawa kita akan kepada kebinasaan. Dan yang kelima, Bapak Ibu sekalian, godaan untuk kompromi dalam hal-hal yang kecil, yaitu kompromi dalam komitmen beribadah. Ya, seseorang berkata begini, ya kan? Ya, sekali-sekali nggak ibadah kan nggak apa-apa, ya kan? Minggu depan masih ada hari Minggu. Kalau itu menjadi kebiasaan kita, Bapak Ibu sekalian, nanti lama-lama hubungan kita akan semakin jauh, ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar menjaga langkah di tahun penuaian. Ya, kesimpulan yang pertama, ya, kita harus mewaspadai godaan yang mengintai, yaitu godaan kenikmatan dunia, mengkonsumsi hiburan digital atau sosial media secara berlebihan. Yang kedua, yaitu pergaulan yang tidak sehat. Yang kedua, ada godaan untuk kompromi dalam hal-hal kecil. Hari ini kita sudah belajar kompromi dalam hal-hal kecil. Yang pertama, kompromi dalam kejujuran, kompromi dalam etika kerja, kompromi dalam hubungan, kompromi dalam moralitas, dan kompromi dalam komitmen ibadah. Ya, amit-amit jangan sampai ada di antara kita hari ini yang kompromi dalam hal-hal yang kecil. Sekali lagi, Tuhan mau kita menjaga langkah hidup kita, Tuhan mau kita menjaga diri kita di tahun penuaian. Mengapa? Agar supaya tuaian yang sudah ada di depan mata ini tidak ada satupun yang terhilang. Amin. Mari kita berdoa, materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa. Engkau menolong kami, seperti kata firman Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan, godaan-godaan yang kami alami ini tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan kami. Engkau pasti memberikan jalan keluarnya, dan Roh Kudus itu yang memampukan kami untuk berkemenangan terhadap pencobaan-pencobaan, terhadap masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapak. Sekarang kami mau berdoa, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dimateraikan oleh kuasa daripada Roh Kudus, dan Roh Kudus menolong kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, sehingga tahun 2024 ini setiap kami boleh mengalami tuaian besar-besaran. Kami tahu Tuhan, kami akan segera mengakhiri tahun 2024, dan kami keluar dari tahun 2024 ini dengan kepala tegak, dengan kepala yang penuh kemenangan. Sebab tuaian itu dialami oleh setiap kami. Terima kasih Bapak, sekarang berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dan mempersembahkan ibadah raya secara online pada hari ini. Apa yang dikerjakan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan, dan kami serahkan juga ibadah kami secara onsite, tatap muka nanti sore dengan pembicara Pastor Himawan Linardo. Tuhan berkati ibadah kami onsite pada sore hari ini. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, Tuhan lawat sehingga setiap anak-anak-Mu boleh mengalami Tuhan. Bersongkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga, dan terima dengan iman berkat dan rahmat dari Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Tuhan menjagai dan melindungi kita di setiap jalan hidup kita, dan Tuhan senantiasa memayungi kita dengan berkat-berkat yang terbaik dari sorga, berkat atas keluarga, berkat atas kesehatan, berkat atas usaha dan pekerjaan, berkat atas pendidikan daripada anak-anak kita. Dalam nama Yesus, yang percaya, terima berkat ini dengan iman, dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.